Dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencangan Ini adalah cerita ke-267 di Lapak Horor. Dan cerita ini adalah cerita kiriman salah satu kawan subscriber, namanya Mas Budi. Mas Budi ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, yang sayangnya nggak mau disebutin nama kotanya apa. Sebuah cerita tentang neneknya, hari-hari terakhir neneknya. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Dan mohon maaf juga kalau misal saat kita ngebalesin komentar dari kawan-kawan itu masih suka salah nyebut Mbak atau Mas kayak gitu, karena kadang memang di nama itu agak agak cukup susah juga buat menebak, oh ini laki-laki ini perempuan, jadi suka salah-salah gitu ya. Mohon dimaafkan. Nah, balik lagi ke ceritanya Mas Budi tadi. Semua itu berawal dari ucapan neneknya. Waktu itu ada keluarga yang berkumpul gitu ya, karena memang kondisi neneknya Mas Budi itu kondisinya tuh udah nggak terlalu baik, udah mulai sakit-sakitan beberapa tahun ke belakang. Dan karena neneknya memang usianya itu udah cukup sepuh. Waktu itu usianya tuh 106 tahun ya, untuk ukuran sekarang itu udah sangat sepuh gitu ya. Dan waktu itu keluarga ngumpul di sana, nengokin neneknya Mas Budi itu. Ada satu kata, ada satu kalimat yang diucapkan sama neneknya itu, yang akhirnya kayak bikin keluarga itu cukup panik gitu ya. Neneknya tuh bilang, "Telung dino meneh aku arep mulih. Telung dino meneh aku arep mangkat." Katanya begitu. 3 hari lagi aku mau pergi, intinya seperti itu. 3 hari lagi aku mau berangkat. Itu kayak maksudnya apa gitu. Jadi yang pada datang di situ itu pada bingung. Ini Mbah tuh maksudnya ngomong apa sih, kok ngomong kayak gitu? Mbah, sampun Mbah, maksudnya udah Mbah jangan bilang kayak gitu lagi gitu. Kita nggak tahu yang namanya umur gitu kan. Lah si mbahnya itu bilang lagi kayak gitu. "Enggak, aku ki telung dina meneh ki arep mangkat," katanya. "Enggak, saya tuh 3 hari lagi mau berangkat." Mangkat di sini itu atau berangkat di sini itu kan maksudnya tuh meninggal gitu ya. Itu diartikan sama orang-orang yang hadir di situ, keluarganya Mas Budi itu seperti itu. Jadi seolah-olah yang mereka tangkap itu 3 hari lagi neneknya tuh mau meninggal gitu. Akhirnya apa? Coba ditanya-tanya lagi sama beberapa anggota, sama beberapa orang yang hadir di sana. "Mbah, maksudnya apa gitu? Kok ngomong kayak gitu?" Akhirnya si mbahnya pun cerita. Itu beberapa hari ini si mbah itu didatengin sama 3 orang. Bajunya putih-putih semua, tapi mukanya nggak kelihatan. Dan dia bilang, "Mbah, sampean niku mau tak ambil 3 hari lagi." Katanya seperti itu. Ya, akhirnya simbahnya Mas Budi tuh nangkepnya ya itu mungkin malaikat atau apa gitu. Atau apalah, wallahu a'lam ya, gue juga nggak tahu gitu. Tapi itulah anggapan neneknya tuh seperti itu. Meyakini kalau itu adalah sebuah isyarat atau pertanda gitu ya.
sebuah firasat juga mungkin kalau 3 hari lagi dia itu akan meninggal. Katanya seperti itu. Udah keluarga makin rame gitu kan. Ini maksudnya apa nih Simbah ngomong kayak gini? Katanya didatengin sama 3 orang. 3 sosok yang mukanya tuh katanya nggak kelihatan. Semuanya pakai baju putih katanya seperti itu. Udah. Akhirnya apa? Kondisinya makin hari. Ini 3 hari terakhir ya. 3 hari itu kondisi simbahnya atau neneknya Mas Budi itu makin buruk. Makin sering mengeluh sakit di sana sini, makin sering mengeluh gerah katanya. Padahal udah dikasih kipas angin, udah dikipasin gitu ya, pakai kipas tradisional itu yang dari anyaman bambu gitu. Kalau bahasa sini sih namanya ilir gitu ya. Itu kayak gitu dikipasin, tapi tetap aja katanya gerah kayak gitu. Itu memang beberapa hari terakhir itu udah muncul sesuatu yang nggak wajar, sesuatu yang nggak biasanya yang dilakuin sama neneknya. Neneknya tuh bilang, aku tuh awakku ku loro kabeh katanya, badanku tuh sakit semua. Enaknya diapain ini? Mau dipijit, Nek? Mau dipijit, Mbah? Katanya. Nggak mau katanya. Tapi kayak gitu ngeluh terus. Bener-bener kelihatan banget kalau neneknya itu cukup tersiksa, cukup banyak keluhan di badan dia gitu. Dan akhirnya ada salah satu orang dari keluarganya Mas Budi itu kayak inisiatif gitu. Pertama mereka tuh diskusi dulu, ini gimana ya enaknya ya. Coba deh dipanggilin Nyai ini aja gitu. Namanya Nyai Simah. Panggilin aja Nyai Simah aja ke situ. Diapain kek gitu, katanya seperti itu. Nah, Nyai Simah ini adalah seorang kayak boleh dibilang tukang urut gitu ya. Usianya udah sepuh juga. Nyai Simah sama mbahnya Mas Budi itu dulunya temenan pas kecil. Mereka itu seumuran. Bukan seumuran. Nyai Simah itu sedikit lebih muda ya, sekitar 4-5 tahun lebih muda. Tapi kayak gitu, dulu tuh mereka main bareng. Hari itu, sore itu, selepas maghrib, malam itu ya berarti ya. Itu dipanggillah Nyai Simah datang ke rumahnya mbahnya Mas Budi. Minta tolong dong Nyai, ini gimana nih solusinya gitu. Ini Simbah kok kayak gini terus gitu ya, makin hari tuh makin katanya badannya pada sakit kayak gitu. Akhirnya Nyai Simah pun datang ke situ, ngeliatin, ditengok gitu kan. Bawa masuk yuk katanya. Nenek itu waktu itu, neneknya Mas Budi tuh posisinya tidurnya tuh di ruang tengah. Waktu itu bawa masuk yuk, akhirnya dibawa masuk ke kamar. Bawa masuk ke kamar, Nyai Simah pun masuk dan seluruh anggota keluarganya tuh disuruh keluar. Ini yang nggak ada urusan neng jobo ya katanya, di luar aja ya katanya seperti Nyai. Udah pintunya ditutup. Nggak tahu di luar apa yang dilakuin sama Nyai Simah malam itu. Nggak kedengeran apa-apa, itu bener-bener hening ya. Di luar itu, ini tumben banget ya Nyai Simah tuh lagi ngapain ya katanya kayak gitu. Nah, sebelum Nyai Simah melakukan tugasnya atau melakukan pekerjaannya, Nyai Simah itu udah sempet dikasih tahu sama keluarganya Mas Budi tentang kejadian beberapa hari lalu yang dialami sama neneknya. Yang dia ngomong katanya 3 hari lagi itu mau diambil, 3 hari lagi mau mangkat itu tadi, sama didatengin beberapa sosok yang mukanya nggak kelihatan, katanya seperti itu. Tapi dikasih tahu seperti itu, Nyai Simah itu nggak ada respon sama sekali. Bener-bener, ngono toh, cuman kayak gitu doang. Nah, habis itu baru Nyai Simah itu nyuruh, ini dipindah aja ke kamar katanya. Nah, akhirnya nurut kan tadi kan, udah dimasukin ke kamar. Di luar pada hening nungguin apa yang terjadi gitu kan. Dan ada salah satu anggota keluarganya Mas Budi, itu budeknya entah mau apa waktu itu, tiba-tiba masuk ke kamar jelonong, nun sewu Nyai gitu kan, masuk kamar aja jelonong gitu. Kaget budeknya itu ngelihat, mohon maaf ya, ini
neneknya Mas Budi, simbahnya Mas Budi itu kondisinya itu udah telanjang. Udah dilepasin semua baju-bajunya, merem kondisinya, lurus begini. Tidurnya tuh bener-bener lurus, tangannya ke sini. Nyai Simah pun sama-sama nggak pakai baju. Dan ada satu hal yang bikin budeknya itu cukup agak jijik gitu ya. Itu waktu ngelihat Nyai Simah itu lagi ngejilatin simbahnya itu, simbahnya Mas Budi ya, yang cuman tiduran, diem aja, matanya merem. Nyai Simah itu lagi ngejilatin waktu itu di bagian perutnya. Sontak Nyai Simah itu kaget. Loh, kok melebu, aku izin katanya, aku izin. Loh, kok masuk gitu, aku malu, aku wudok ngene, wudok ngene. Aku nggak nganggo klambi ngene, nggak nganggo pakaian katanya seperti itu. Aku nih lagi bugil, aku lagi nggak pakai baju gitu, ngopo masuk nggak assalamualaikum apa-apa gitu, kok masuk nggak salam atau apa katanya seperti itu. Ya budenya oh maaf gitu, nun sewu Nyai, nun sewu. Akhirnya ditutup lagi, nggak jadi budenya masuk. Di luar sontak pada nanyain kenapa ada apa kayak gitu. Tapi budenya Mas Budi itu memilih untuk diam. Dia diem aja, nggak ada apa-apa. Cuman begitu terus duduk budenya di situ. Nah Mas Budi tuh nggak ada sesuatu yang aneh nih dari budenya nih. Kayaknya habis ngelihat sesuatu, tapi sesuatu itu tuh dirahasiakan gitu. Nggak mau ada orang yang tahu. Kira-kira apa ya yang terjadi? Kira-kira apa ya yang dilihat budeknya tadi? Apa yang dilakuin Nyai Simah sama simbahnya di dalam kamarnya? Itu menjadi pertanyaan besar. Mungkin nggak cuma Mas Budi ya, tapi semua orang yang hadir di situ juga bertanya-tanya. Karena suaranya Nyai Simah dari dalam kamar itu waktu dibuka itu lumayan keras. Dan ada ekspresi kaget dari budeknya Mas Budi tadi. Akhirnya pada diem semua. Intinya diem. Selama beberapa menit, budeknya masih duduk di sana, diem aja. Sementara di sisi lain itu udah mulai ada obrolan-obrolan kecil kayak gitu ya. Tapi pelan tetap. Ini sorry ya kalau di luar, suara dari luar ada suara-suara yang masuk. Karena di luar masih ada orang-orang kerja kayaknya ngejar lebaran gitu, makanya diburu-buru nyampe malam kerjanya. Nah akhirnya balik lagi ke cerita, Nyai Simah pun selesai keluar dari kamar. Udah ini simbahnya dipindah lagi ke tengah katanya. Akhirnya udah diangkat lagi, dipindahin ke tengah. Simbahnya itu tidur pules. Nanya kan, padeknya kali ini, pokoknya salah satu yang ada di situ lah. Padeknya itu nanya, Nyai, apa yang terjadi katanya. Simbah itu kenapa? Kok kayaknya gawat banget sampai dibawa ke dalam kamar segala katanya kayak gitu. Tapi Nyai Simah jawabnya cuman enteng ya. Oh ndak apa-apa katanya, biasalah namanya orang tua. Ya ototnya udah pada kaku gitu katanya seperti itu. Nah udah, akhirnya Nyai Simah pun pamitan. Pulanglah Nyai Simah, dianterin. Sewaktu Nyai Simah pulang, itu yang ada di situ, mereka pada duduk, ada yang berdiri, intinya kayak ngerubutin simbahnya itu ya. Mereka tuh mulai ngobrol-ngobrol, mulai nanya-nanya, berani nanya ke budeknya Mas Budi tadi. Bude, tadi ada apa sih gitu? Kok kayaknya kaget banget, kok kayaknya gawat banget gitu. Kita tahu kok ada sesuatu gitu di dalam kamar, katanya seperti itu. Budenya tuh tetap diem gitu, tapi nunjukin ekspresi yang kayak seolah-olah menyimpan sesuatu gitu. Tapi masih enggan buat ngomongin, enggan buat ngebuka, katanya seperti itu. Nah, ditungguin lama gitu ya. Akhirnya terus pertanyaan itu masuk terus ke budenya. Iya gimana Bude, cerita dong.
Jangan cuman diem-diem aja gitu. Kita juga penasaran apa yang Bude lihat tadi. Apa yang Nyai Simah lakuin di dalam kamar. Pasti ada apa-apa nih. Ada salah satu yang mulai ngebuka kayak gitu. Nadanya udah mulai agak kenceng gitu ya. Nggak apa-apa katanya. Udah yang penting Simbah kan udah tiduran. Udah tenang gitu kan, nggak usah diperpanjang gitu, masalah kayak gitu aja, orang ya di dalam cuman kayak gitu doang. Nah di situ kayak gitu doang gimana ya, mungkin itu enteng tapi takutnya ada yang salah atau gimana gitu kan, kita semua juga nggak ngelihat gitu. Nah setelah didesak cukup lama, akhirnya budenya itu ngebuka. Jadi gini, oke deh, sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang enak buat diceritain gitu ya, karena takutnya nanti ada apa-apa. Maksudnya ada apa-apa gimana Bude ya, takutnya nanti kalian mandeng Nyai Simah itu gimana gitu kan. Wah ini gimana, maksudnya apa lagi nih, kok makin kesini makin aneh gitu. Udah cerita aja Bude, jangan berkelit-kelit lah, jangan belok-belok gitu, ceritain aja apa yang tadi Bude lihat di kamar. Budenya pun cerita. Iya, Bude tadi tuh nggak sengaja masuk ke kamar gitu kan. Intinya ada sesuatu yang mau diambil lah. Pas lagi ngebuka kamar, itu kaget ngelihat antara Simbah dan Nyai Simah itu udah nggak pakai baju dua-duanya. Dan lebih kaget lagi, itu waktu ngelihat Nyai Simah. Posisinya tuh lagi merunduk begini, itu lagi ngejilatin perutnya Simbah katanya. Di situ yang ngedenger kayak gitu tuh pada shock semua. Lah itu maksudnya apa Bude, kok aneh banget kayak gitu? Biasanya kan Nyai Simah cuman mijitin gitu doang kan, tapi ini kenapa kayak gitu ya? Itu dia, Bude juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya Bude dari tadi nggak mau cerita gitu. Takutnya salah-salah ngomong, takutnya kalian salah tangkep, salah paham atau gimana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Bude, nanti kita cari tahu deh apa sih yang dilakuin sama Nyai Simah, intinya seperti itu. Nah giliran seperti itu ya, mereka lagi pada shock, lagi pada bengong. Tiba-tiba Budenya tuh melanjutkan, sama ada satu hal lagi. Bude tuh tadi ngelihat di samping jendela kamar itu ada 3 sosok yang lagi berdiri di sana. 3 sosok yang mukanya nggak jelas, tapi bajunya itu warnanya putih semua gitu. Itu mungkin yang pernah dilihat sama Simbah. Tapi nggak tahu ya, ini bisa aja Bude cuman berhalusinasi karena ngelihatnya tuh bener-bener sepintas, cuman sebentar doang kan. Bude buka pintu, ngelihat 3 sosok tadi, terus langsung konsentrasi Bude buyar ngelihat Simbah sama Nyai Simah, sama Nyai Simah seperti itu gitu. Makanya udah Bude langsung keluar lagi dan ya nggak tahu gitu itu tuh apa katanya. Wah kok makin kesini makin aneh ya Bude ya. Kira-kira apa ya Bude ya. Akhirnya malam itu mereka pun melanjutkan diskusi gitu. Mereka menerka-nerka, mereka karena nggak paham apa sih sebenarnya yang terjadi sama Simbahnya Mas Budi itu. Dan keesokan harinya, udah malam itu ya, intinya selesai dengan semua kebingungannya, pada pulang semua. Keesokan harinya, udah agak siang, keluarga tuh kumpul lagi. Kondisi nenek tuh makin parah. Udah mulai nggak doyan makan, udah mulai nggak doyan minum. Bangun aja udah mulai susah. Akhirnya dipanggil semua, pada datang ke situ. Nih kenapa lagi ya, kok Mbah kok makin hari makin parah gitu. Apa iya bener gitu 3 hari lagi, ini berarti kan udah hari kedua gitu kan. Salah satu yang hadir di situ tuh bilang kayak gitu. Ya mungkin aja sih, tapi yang nggak tahu juga. Coba deh salah satu gitu nyusul Nyai Simah lagi katanya. Akhirnya ada salah satu yang berangkat, udah deh Nyai Simah panggil ke sini. Akhirnya Nyai Simah pun dipanggil ke situ. Awalnya sih nggak mau ya, karena ada jadwal mijit waktu itu. Tapi karena udah nggak apa-apa Nyai, cuman sebentar aja kok, ini kita jemput nanti kita anterin lagi pulang. Oh ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya Nyai Simah pun datang ke situ. Nah, udah duduk di situ, duduk di samping Simbahnya Mas Budi. Nah di situ ditanya-tanya sama keluarga.
Nyai miturute panjenengan gitu ya, menurut Nyai itu apa sih yang terjadi sama Simbah gitu? Kenapa Simbah kok bisa seperti itu? Kenapa Simbah kok bisa ngerasa kalau 3 hari lagi beliau itu akan mangkat katanya? Ya, katanya Nyai masih memang ada beberapa orang yang suka dikasih tahu katanya. Katanya seperti katanya Simah ya. Suka ada beberapa orang yang dikasih tahu kalau dia itu mau meninggal. Ya tujuannya itu baik, dikasih waktu gitu. Biar orang tersebut itu bisa ya apa ya, minta maaf, ya urusan dunia lah, sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah itu bisa diselesaikan, katanya seperti itu. Dan tadi simbahmu itu bilang, waktu itu simbahnya kondisinya tidur ya. Kemarin itu simbah kalian itu bilang, kalau simbahnya itu merasa banyak salah, tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Lah kenapa manggil cuma namanya doang ya? Kebetulan namanya nggak disebutin, jadi gua agak susah juga. Kenapa Mbah? Nyai Sima nanya lah, anggap aja begitu. Kenapa Mbah gitu? Punya masalah apa? Nanti biar aku yang bantuin katanya. Ya, aku pernah punya masalah sama orang. Orang itu terus melakukan sesuatu yang nggak baik. Dia ngirimin sesuatu ke saya, sesuatu yang dimasukin iki ning jero wetengku iki, sesuatu yang dimasukin ke dalam perutku, katanya seperti itu. Wah, nopo iku katanya, santet katanya. Ya koyo ngono ikulah, kayak gitu. Apa itu santet gitu? Ya seperti itulah, kata simbahnya Mas Budi. Wah gawat iki, katanya Sima. Piye arep dihilangke opo piye katanya. Gimana mau dihilangkan atau enggak? Ya kalau kamu bisa tolonglah dihilangin biar nggak sakit gitu. Ini tuh soalnya udah sakit, udah lama banget, tapi ya tak tahan-tahan terus. Nggak ada yang tak kasih tahu kalau ini tuh sakit, katanya seperti itu. Lah itu orangnya sekarang kemana? Orangnya udah mati gitu. Dia lebih muda, tapi udah mati duluan, katanya udah lama lah, sekitar 7-8 tahun yang lalu katanya. Udah ya udah, akhirnya apa? Ya ngene wae. Oke, dibuka ya pakaianmu, kelambine, gini aja baju kamu dilepas ya katanya. Oh ya udah, lepas aja katanya. Nah terus Nyai Simah pun buka baju. Nah itu salah satu, itu ya intinya Nyai Simah itu melakukan tadi kayak semacam pengobatan. Perutnya itu dijilatin. Jadi sebenarnya yang dijilatin itu bukan cuman perutnya, tapi hampir sekujur tubuhnya itu semuanya, dari atas sampai bawah. Itu metode yang dilakukan sama Nyai Sima. Dan saat dijilatin itu, Nyai Simah itu ini nggak dijelasin secara detail ya, kayak mendapatkan sesuatu, kayak semacam benda-benda begitu. Benda itu adalah bentuknya itu kayak logam, udah karatan, tapi itu nggak tahu benda aslinya itu seperti apa. Entah paku, entah baut, atau apa, itu nggak tahu. Bener-bener bendanya itu udah, bentuknya itu udah nggak ada ya, udah acak kayak gitu, dan udah karatan gitu. Itu dikasih tunjuk ke keluarganya, ini loh kemarin tuh saya dapat ini. Wah masa sih Nyai gitu, ada yang nggak percaya. Itu kan bisa aja sampean siapin dari rumah pas mau kesini. Enggak, kalau nggak percaya itu tanya aja sama simbah kamu, katanya. Orang ini keluarnya dari mulutnya simbah kamu kok, nanti aja kalau bangun coba tanyain. Oh gitu ya Nyai, akhirnya apa ya, udah gitu aja sih. Intinya begini, udah nggak apa-apa, anggap aja simbah kamu itu udah dikasih tahu seperti itu. Makanya udah kalian jangan jauh-jauh gitu, ditungguin aja, diturutin apa yang diminta sama simbah, katanya Simah itu seperti itu. Singkat ceritanya, Nyesimah pun selesai. Akhirnya Nyesimah diantar pulang. Udah giliran keluarga besar ngumpul di situ, dan gak lama setelah itu, mungkin sekitar sejam setelahnya, neneknya atau simbahnya Mas Budi itu bangun. Ngopi dulu ya.
masih kopi legit dari Malang ya, nikmat. Nah, setelah neneknya bangun, simbahnya bangun, itu minta makan. Aku ngelih katanya. Aku pengen mangan katanya kayak gitu. Aku lapar, aku mau makan. Langsung buru-buru tuh. Ada tantenya Mas Budi, buliknya ya, itu ke belakang ngambil makan, dikasih makan. Makannya lahap banget katanya. Wah, udah sehat nih katanya Simbah katanya kayak gitu. Ada salah satu yang jeletuk, makannya udah banyak, kemarin nggak mau makan gitu kan, udah disuapin itu sampai habis 1 piring ya. Setelah makanannya habis, dikasih minum, baru ditanya-tanya di situ, Mbah, beneran ya yang dibilang sama Nyai Simah kemarin, katanya ada sesuatu yang keluar dari perutnya Simbah gitu. Oh iya bener, kemarin habis diobatin sama Simah katanya. Oh berarti Nyai Simah itu nggak ini ya, nggak bohong ya katanya. Enggak, emang bilangnya apa gitu, Simbahnya nanya. Iya tadi katanya kayak gitu. Simbah itu cerita kalau Simbah itu pernah disakiti atau dikirimin sama orang sesuatu gitu, kayak semacam santet. Iya bener katanya, tapi itu udah lama, orangnya juga udah mati yang ngirimin gitu. Cuman masalahnya itu bendanya tuh masih di sini. Aku ngerasa kayak terus katanya. Aku tuh ngerasain terus, nggak hilang-hilang, sakit terus gitu. Jadi makanya, oh iya, wis tahunan gitu ya. Tapi aku nembe kelingan Simah gitu ya. Jadi udah bertahun-tahun dan anehnya simbahnya itu tuh baru keinget ada Nyai Simah katanya. Simah iku ket biyen, Simah itu dari dulu itu emang pinter gitu buat ngilangin yang kayak gitu. Dan Simbah tuh nggak pernah inget gitu, lupa, baru inget itu kemarin katanya kayak gitu. Wah, pantesan ya Mbah ya, sampai begitu-begitunya gitu kata budeknya waktu itu. Iya, kemarin Simbah itu minta diobatin sekalian. Ya akhirnya begitulah, dibuka bajunya, Simah juga buka baju, dan ini udah dijilatin sama Simah semua katanya sekujur badan. Terus rasanya gimana Mbah? Oh, rasanya ya mambu katanya, rasanya tuh bau katanya gitu. Ya baunya orang tua katanya kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah loh, pas bar diproses gitu ya, habis diproses sama Nyai Simah itu tiba-tiba itu ada yang nyelek di tenggorokan sampai akhirnya keluar. Dan pas diambil ya itu tuh kayak potongan besi yang udah karat. Terus ya udah aku kasih aja Nyai Simah, Kimah diurusin pokoknya kayak gitu, ini mah diurusin pokoknya seperti itu. Dan akhirnya itu pun diambil. Itu adalah benda yang dibawa sama Nyai Simah tadi ya, yang ditunjukin ke anggota keluarganya. Nah kayak gitu. Perihal 3 sosok yang ngedatengin simbahnya Mas Budi itu pun nggak luput dari pertanyaan, Mbah, kalau 3 sosok itu masih datang nggak katanya. Wah dia mau masih datang, itu di situ tuh berdiri katanya, berdiri tapi raine ku nggak ketok katanya, mukanya tuh nggak kelihatan gitu, cuman ya udah burem aja katanya, cuman itu kelihatan tuh pakai putih 3 orang. Neneknya Mas Budi itu nunjuk ke salah satu pojokan. Akhirnya yang ada di situ otomatis nengok dong ke sana semuanya. Tapi ya mereka nggak ngeliat apa-apa. Itu cuma pojokan kosong doang. Cuma ada lemari berdiri di situ. Lah terus pripun Mbah gitu. Telung dina meneh pripun Mbah katanya. Lah terus gimana Mbah? 3 hari lagi gimana? Ini kan udah hari kedua loh. Berarti Simbah tinggal 1 hari. Ada yang bercandain kayak gitu. Lah iya makanya itu. Simbah itu ya kalaupun harus memang diambil, kalau Simbah itu harus mangkat, berarti besok ya sehari lagi ya Simbah udah ikhlas katanya. Simbah juga minta maaf ya ke kalian semua kalau kali aja Simbah itu punya salah-salah katanya. Oh iya Mbah, udah dimaafin, semuanya udah dimaafin. Pada serempak yang ngejawab kayak gitu, tapi konteksnya tuh masih guyon. Dan udah hari itu selesai. Keesokan harinya jam 12 siang. Awalnya paginya Simbahnya itu makan seperti biasa, makan nasi bungkus dan lahap. Kondisinya itu udah bener-bener sehat.
Cuman setelah jam 2 siang, itu seluruh anggota keluarganya Mas Budi itu dipanggilin semua. Sini ngumpul katanya, datang ke sini semuanya, bisa nggak bisa datang ke sini. Waktu pada datang ke situ, termasuk Mas Budi, ya pasti langsung kaget. Loh, kok Simbah jadi kayak gini? Simbah itu udah tiduran aja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngeluh sakit semuanya. Iki kok apa ya, ini kok badanku sakit semua ya, lebih sakit dari kemarin katanya. Padahal santetnya udah diambil sama Simah, tapi kenapa sekarang tambah sakit ya? Udah jam pun berlalu, kondisinya tuh makin lemah. Dari yang awalnya pada datang itu, Simbahnya tuh masih ngomong, masih ribut, masih bercanda-canda. Sekitar jam 5 sore, itu benar-benar Simbahnya tuh udah diem aja, cuman merem doang. Dan selepas maghrib, Simbahnya pun akhirnya bersuara. Simbah itu melek begini ya. Pas melek ada gerakan badan kayak gitu. Yang ada di sana itu kan sontak pada ini ya, pada datang ke situ. Wah, Simbah bangun. Pada datang semua ke situ, ngumpul di situ. Simbah itu bilang, waktuku wis entek katanya. Ini sebentar lagi Simbah mau dijemput gitu. Ya udah Simbah pamit dulu ya. Simbah minta maaf semuanya. Kalian yang baik-baik ya hidup, yang rukun, yang baik-baik aja katanya. Seperti itu, ngasih sesuatu, ngasih wejangan. Cuman hitungan menit dari itu, Simbahnya itu merem lagi. Dan setelah itu, udah Simbah itu pergi, Simbahnya Mas Budi itu mangkat. Itu benar-benar sesuai dengan apa yang diomongin sama Simbahnya itu. Kalau 3 hari lagi Simbah itu mau meninggal, Simbah itu mau mangkat gitu ya. Dan itu kejadian seperti itu. Nah, terus pada bertanya-tanya dong setelah, oh ini beneran kejadian gitu ya. 3 hari ini beneran kejadian sesuai dengan prediksinya Simbah. Terus siapa sih 3 sosok itu gitu? Siapa 3 sosok yang ngasih tahu itu? Nah, pertanyaan itu muncul, banyak ditanyain ke sana ke sini, ke orang pinter, ke ustadz, ke kiai, ke dukun, semuanya lah ditanyain gitu ya. Berbagai jenis profesi. Jawabannya pun banyak macam-macam. Dan ya sebenarnya Mas Budi tuh nge-share. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini. Tapi kayaknya nggak etis juga kalau gue share di sini. Nanti biar kawan-kawan sendiri aja yang menyimpulkan. Wallahu a'lam. Gue juga terus terang nggak ngerti dengan apa yang terjadi dengan Simbahnya Mas Budi itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mungkin nggak serem-serem banget gitu ya. Dan ada satu poin penting lagi. Jadi saat pemakaman, saat pemandian jenazahnya Simbahnya Mas Budi itu, beberapa anggota keluarganya Mas Budi itu ngelihat ada 3 sosok yang berdiri di sampingnya almarhum Simbah. Itu kelihatan gitu, tapi nggak tahu itu siapa. Dan anehnya, orang-orang yang ngelihat itu, saat dia ngelihat, mereka itu cuman bisa istighfar, astagfirullahaladzim, tapi nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sorry. Iya, mereka ngelihat, tapi mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa ngasih tahu yang lainnya kalau mereka tuh ngelihat ada sosok itu, cuman berdiri doang di sana. Katanya sih, sosoknya itu laki-laki gitu, itu bukan perempuan intinya, tapi mukanya nggak kelihatan. Seperti itu. Dan yang ngelihat itu ada beberapa orang. Itu yang masih menjadi misteri sampai sekarang, itu yang masih menjadi pertanyaan bagi Mas Budi dan keluarganya. Sebenarnya sosok itu tuh siapa gitu. Kalau misal dari kawan-kawan ada yang tahu atau ngasih pendapat, silakan aja nanti tinggal ya share pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga Mas Budi juga bisa ngebaca juga feedback atau komentar-komentar dari kawan-kawan semuanya. Nah, terima kasih. Kurang lebih seperti itu ceritanya.
ada beberapa poin tapi memang itu nggak kurang etis untuk di-share, makanya udah nggak usah aja, itu biar gue keep sendiri. Intinya secara garis besar ceritanya Mas Budi dan almarhumah neneknya itu seperti itu. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak menyenangkan baik di hati, di telinga, atau di mata kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, dari kejadian ini, dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Ya, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki gitu ya. Di masa yang serba susah kayak sekarang gitu. Semoga kita tetap diberi kemudahan. Nah, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.